Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada yang melihat ini. Perkenalkan, nama saya Prana Al-Hikal, mahasiswa arsitektur Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang kedua, yaitu tugas maket saya dalam struktur bentang lebar. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang jenis struktur sel atau struktur cangkang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu struktur sel. Bisa dilihat di depan kalian. Di sini ada maket saya yang telah saya buat. Di sini adalah struktur sel atau struktur cangkang. Dan apa sih struktur sel itu? Secara singkat atau secara sederhana bisa dijabarkan bahwa struktur sel itu adalah struktur dengan permukaan tipis yang memiliki berat sendiri, struktur yang relatif ringan, atau struktur sel ini juga struktur yang bertulang untuk bentang 30 sampai 38 meter. Di sini bisa dilihat, dan biasanya dapat menggunakan plat beton setebal 8 cm. Itu biasanya yang digunakan pada struktur sel. Oke, setelah ini kita akan masuk ke penjelasan mengenai maket yang saya buat. Oke, bisa dilihat ini adalah maket yang saya buat, maket dengan jenis struktur sel. Saya membuat maket ini dari bahan-bahan sederhana yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Saya membuat maket ini dari bahan antara lain yaitu bisa dilihat bagian dalamnya. Ini saya melapisinya dengan kawat nyamuk. Itu untuk membentuk bentuk si struktur sel ini sendiri. Lalu saya melapisinya dengan lakban bagian dalamnya untuk mempererat. Kemudian bagian atasnya untuk melapisi struktur tadi, untuk melapisi kawat tadi yang telah terbentuk menjadi seperti bentuk struktur sel, saya melapisinya dengan campuran semen, kompon, dan lem untuk mempererat dari gabungan adonan tadi. Oke, lalu bangunan shell ini secara skala aslinya, bangunan shell ini memiliki bentang lebar dengan ukuran 40 meter. Bentang lebar itu dari ujung sampai ke ujung. Lalu ketinggian dari titik terendahnya sampai ke titik tertinggi bangunan itu adalah dengan ketinggian 8 meter. Lalu bangunan shell yang digunakan adalah bentuk shell dengan 8 sisi melengkung. Ini bisa dilihat ada 8 sisi melengkung yang menyatu, seperti bisa kita lihat seperti membentuk kelopak bunga. Oke. Atapnya adalah deretan melingkar dari 4 sadel hiparurur melengkung yang melintang di titik tengah. Dari 8 bentuk sel ini, atap ini dia melengkung lalu melintang di titik tengahnya di sini dan menghasilkan kubah yang melambai 8 sisi. Kubahnya ini, oke, ada 8 sisi kubah. Oke, lalu saya akan masuk ke penyaluran beban dalam struktur sel ini. Penyaluran beban dalam struktur merata dengan prinsip adanya kompresi antara bagian shell sehingga meratakan beban yang disalurkan ke tanah dengan merata. Maksudnya adalah apabila kita menaruh beban pada bagian atas struktur sel ini, pada bagian atas, beban itu akan dikompres secara merata di setiap sisi kubahnya tadi, dikompres secara merata lalu disalurkan ke tanah dengan merata. Setiap bebannya itu langsung disalurkan ke tanah karena pusat bebannya itu sendiri langsung ditahan atau ya benar ditahan oleh atapnya itu lalu disalurkan ke tanah. Biasanya bahan shell adalah beton dengan rangka tulang baja yang dipasang sedemikian rupa sehingga memperkokoh bentuk shell dan menjadi lebih kaku dan stabil.
Makanya struktur sel ini adalah salah satu struktur yang kokoh, struktur yang kuat, karena dengan beton dan rangka tulang baja yang dipasang sedemikian rupa sehingga menjadikan struktur ini sangat kokoh. Nah, itu adalah penjelasan secara sederhananya mengenai struktur dan penyaluran beban. Oke, lalu setelah ini saya akan melakukan uji beban terhadap maket yang saya buat. Kita akan melihat kekuatan maket ini dalam menahan beban. Oke. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan melakukan uji beban terhadap maket. Di sini sudah terlihat saya menyiapkan dua objek atau dua benda dengan massa berat yang lebih berat dari maket ini. Pertama adalah Teko Mini dengan berat sekitar, setelah saya ukur tadi, hampir 600 gram, dan di bawahnya adalah objek yang lebih berat, yang lebih besar dengan dengan berat sekitar 8 sampai 900 gram. Oke, saya akan melakukan uji beban yang pertama. Saya akan meletakkan teko ini ke atas maket tepat di titiknya. Oke. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di atas ya. Penyaluran beban itu terjadi pada titik sini dengan kemiringan sudut 45 derajat. Pada bagian ini telah terjadi respon terhadap beban yang diberikan. Beban yang diberikan akan menyebabkan gaya tarik yang terjadi pada atas kelopak maket ini. Oke, yang kedua, saya akan meletakkan objek kedua dengan massa berat yang lebih berat dari objek pertama. Kita letakkan di atas. Iya. Bisa kita lihat. Oke, maketnya masih mampu menahan tekanan dari objek, tekanan beban yang diberikan oleh objek. Ternyata dia masih kuat, 800 gram. Lalu saya akan coba menggabungkan dua objek tadi dengan berat yang akan bertambah. Saya akan menaruhnya di atas, meletakkannya di atas. Apa yang terjadi? Oke, bisa dilihat bahwa maket ternyata mampu menahan beban yang diberikan oleh objek ini. Berarti bisa disimpulkan bahwa struktur sel berhasil diterapkan pada maket yang saya buat. Ya, itu dia presentasi singkat saya, penjelasan saya tentang struktur sel dan penerapan beban yang terjadi pada maket saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang tepat dan penjelasan saya yang kurang bisa dipahami oleh kalian. Untuk menutup video ini, saya berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.